Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat kemurahan Tuhan saja sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian. Di hari ini kita percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami patut menaikkan puji dan syukur kami kepadamu ya Allah, karena Engkau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus tolong kami, urapi dan berkati kami, sehingga rohani kami terus bertumbuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama, firman-Nya berkata demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita. Jadilah kuat dalam Kristus. Dalam menghadapi berbagai problematika pelayanan, maka menjadi kuat dalam Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Bahkan menghadapi segala lika-liku kehidupan, menghadapi berbagai banyak persoalan, tantangan, kesulitan hidup, maka jadilah kuat dalam Kristus adalah solusinya. Karena itu firman Allah hari ini mengajar dan menasihati kita, jadilah kuat dalam Kristus. Itu juga nasihat Paulus kepada anak didik rohaninya Timotius yang masih muda. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kata kuat di situ dari kata endunamo. En itu di dalam, dunamo kuat. Jadi kuat di dalam, bukan kuat di luar. Kalau kuat di dalam berarti kuat secara spiritual. Kalau kuat di luar berarti kuat secara fisik. Jadi kuat di sini lebih menunjuk kepada kekuatan di dalam, yaitu kekuatan secara batin, kekuatan secara spiritual. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadilah kuat dalam Kristus. Supaya kita jadi kuat dalam Kristus, ada 3 hal penting yang dituntut dari kita. Yang pertama, kita belajar dari seorang prajurit dalam ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seperti seorang prajurit, kita juga adalah prajurit Kristus. Maka yang pertama yang dituntut dari kita supaya kita kuat dalam Kristus, yang kita pelajari dari seorang prajurit adalah ikutlah menderita. Mau rela menderita demi Injil, demi menyenangkan komandan kita namanya Yesus Kristus. Kita harus sengaja keluar dari zona aman, zona nyaman dalam hidup. Dan demi Injil dan demi Kristus, kita harus mau rela menderita. Kerelaan kita untuk menderita itu akan menempa hidup kita sehingga kita jadi kuat dalam Tuhan ataupun dalam Kristus. Karena itu kita belajar dalam zona-zona nyaman hidup ini, dalam zona-zona empuk hidup. Mari kita belajar demi Kristus, demi Injil, demi pekerjaan Tuhan. Seperti seorang prajurit, kita harus mau rela menderita. Karena itu ia akan mencipta kita menjadi orang yang kuat dalam Kristus. Yang kedua, kita belajar spirit dari seorang olahragawan ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kita juga seperti ada dalam pertandingan iman. Makanya yang dituntut dari kita adalah belajar spirit dari seorang olahragawan, yaitu taat kepada aturan. Dalam pertandingan iman ini kita juga ada aturan. Aturannya yaitu firman. Karena itu kita belajar seperti olahragawan, kita taat kepada aturan. Sehebat-hebatnya, sejago-jagonya seorang olahragawan, kalau dia tidak taat kepada aturan, maka dia akan kena diskualifikasi.
Demikian juga kita dalam pertandingan iman ini. Ada aturan yang harus kita patuhi, ada aturan yang harus kita taati. Karena ketaatan kita kepada aturan, kepada firman, itu yang membentuk kita menjadi orang yang kuat dalam Kristus. Dalam khotbah Yesus di atas bukit, Yesus berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi kita mendengar dan melakukan firman, kita diibaratkan membangun suatu fondasi yang kuat. Kalau fondasi kuat, maka itu yang membuat kita tahan banting, tahan badai, tahan apapun juga. Jadi mendengar dan mentaati firman, itu sesuatu yang sangat penting untuk menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Jadi hal yang kedua, mari kita belajar mentaati aturan-aturan firman. Karena ketaatan kita itu menolong kita, menempa kita, memproses kita untuk kita menjadi orang yang kuat di dalam Kristus. Yang ketiga, dalam ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang ketiga, kita belajar spirit dari seorang petani, yaitu mau bekerja keras, mau rajin. Jadi kalau kita mau jadi kuat dalam Kristus, kita harus mau bekerja keras, kita harus mau rajin. Rajin baca firman, rajin berdoa, rajin beribadah. Minimal itu yang harus terus-menerus kita buat dan kita lakukan. Kita terus bekerja keras untuk hal-hal seperti itu. Maka kita akan menikmati hasilnya. Dan hasilnya itu akan menjadikan kita orang yang kuat di dalam Kristus. Jadi mari kita jadi orang yang mau bekerja keras seperti seorang petani. Ada petani sukses, ada petani gagal. Rahasianya karena ada petani yang bekerja keras, ada petani yang tidak mau bekerja keras. Kenapa ada pengikut Kristus yang kuat dalam Kristus dan ada yang tidak kuat? Rahasianya hanya ada yang mau bekerja keras, ada yang tidak mau bekerja keras. Ada yang mau rajin, ada yang malas. Karena itu kita belajar supaya kita jadi orang yang rajin. Minimal dalam 3 hal ini. Rajin baca firman, rajin beribadah, rajin berdoa. Itu dituntut dari saudara dan saya. Karena itu yang akan membuat kita, menempa kita, membentuk kita. Sehingga kita jadi orang yang kuat dalam Kristus. Dan kalau kita sudah kuat di dalam Kristus, itu yang membuat kita tahan banting. Itu yang membuat kita tidak mudah menyerah dengan situasi dan kondisi apapun juga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengajar dan menasihati kami, jadilah kuat dalam Kristus. Supaya kami jadi kuat dalam Kristus, tolonglah kami seperti prajurit yang mau rela menderita. Seperti seorang olahragawan yang taat kepada aturan. Dan seperti seorang petani yang mau bekerja keras. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.